Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Joko. Apa kabar kalian semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang materi kelas 9 Chapter 7 dengan judul Sang Kuryang. Kita lihat di gambar ini, di situ kita ada gunung. Gunungnya seperti perahu terbalik dan kita juga punya gedung. Itu adalah gedung sate yang berada di kota Bandung. Tentu kalian tahu cerita tentang Sang Kuryang yang sudah terkenal di Indonesia. Mungkin kalian sudah pernah membaca ceritanya dan bagaimana alur dari cerita Sang Kuryang itu. Nah, pada chapter ini kita akan belajar tentang to listen to a folk tale, yaitu untuk mendengarkan cerita rakyat. Kemudian yang kedua, to read a folk tale for myself, untuk membaca cerita rakyat untuk diri sendiri. To read a folk tale to other people, membacakan cerita rakyat untuk orang lain, and to get a moral lesson from a folk tale, yaitu untuk mendapatkan pelajaran moral dari cerita rakyat. Right, jadi aktivitas dalam video kali ini yaitu kalian mendengarkan terlebih dahulu, kemudian kalian mempraktekkan bagaimana membaca folk tale atau cerita-cerita rakyat, dan kalian bisa menceritakannya ke orang lain. Nah, dengarkan baik-baik cerita berikut ini, dan kalian pastikan untuk mengenal bagaimana membaca setiap kosakata yang ada dalam cerita ini. Oke, mari kita mulai. Sang Kuryang. Once upon a time in West Java, Indonesia, lived a princess named Dayang Sumbi. She was beautiful and kind-hearted. Her hobby was weaving clothes, but sometimes she could be very lazy. One day, her weaving tool fell, but she was too lazy to get it herself. She shouted out, "Can anybody help me get my tool? If you are a female, I will take you as my sister. If you are a male, I will marry you." A male creature came, but it was a dog. His name was Tumang. He happily brought the tool to her. Dayang Sumbi was very surprised, but she kept her promise. She married the dog. Tumang was actually a man who had been cursed by a witch to become a dog. But at certain times, Tumang could turn back to be a normal man. Their only son, Sang Kuryang, was soon born, and he grew up to be a handsome and healthy boy. He always played with his very loyal dog, Tumang. He did not know that he was actually his father, because Dayang Sumbi hid the secret from him. Sang Kuryang liked to hunt in the woods, of course with Tumang. One day, Dayang Sumbi asked him to bring home a deer's heart, but after hunting for several days, he could not find any deer in the woods. He did not want to disappoint his mother and was thinking hard how to bring home a deer's heart. Suddenly, he had a very bad idea. He killed Tumang. Then he brought his heart home and gave it to Dayang Sumbi. Sang Kuryang could not cheat her. She knew it was Tumang's heart. So she got very angry and hit Sang Kuryang's forehead with a piece of wood and told him to leave. With a bad wound on his forehead, Sang Kuryang left the village. Many years later, Sang Kuryang grew up to be a powerful man. One day, he went back to his village. He met a beautiful young woman there, and he fell in love with her at the first sight. It was Dayang Sumbi. She never got older because she had been granted eternal youth by the gods. Sang Kuryang didn't know that she was his mother, so he came to her and proposed to marry her. When he walked closer to her, Dayang Sumbi got very surprised. She saw the scar in Sang Kuryang's forehead, and soon she knew that he was her son who left her a long time ago.
She told him the truth and tried hard to explain it to him, but he did not believe her. She did not want to break his heart, so she accepted his proposal but gave him an impossible thing to do. She wanted him to build a lake and a boat in just one night. Sangkuriang agreed because he knew that he could make it with the help of his genius. By midnight, he finished the lake and then started making the boat. Dayang Sumbi was thinking hard to find a way to fail him. Before dawn, she asked the people in the village to burn the woods in the east, and the light made all the cocks crow. Thinking that the night would be over soon, the genius ran fast and left Sangkuriang before the boat was finished. Sangkuriang realized that Dayang Sumbi had cheated him. He got very angry and he kicked the boat upside down. It gradually became a mountain and it is now known as Mount Tangkuban Perahu. So, setelah mendengarkan cerita tersebut, kalian jawablah pertanyaan ini di buku catatan kalian. Kemudian kalian bisa mengumpulkannya kepada guru kalian untuk meminta konfirmasi terhadap jawaban kalian. Setelah itu kalian bisa diskusikan ini bersama dengan teman-teman kalian. Dan kalian bisa saling mengkoreksi cara membaca cerita tersebut dengan benar. Oke, jenis cerita apakah Sangkuriang itu? Sangkuriang yang kita bacakan tadi? Ya, jenisnya adalah narrative text atau teks naratif. So, apa sih definisi dari narrative text tersebut? Narrative text itu adalah a story with complications or problematic events and it tries to find the resolutions to solve the problems. Jadi naratif teks itu adalah sebuah cerita ya dengan komplikasi atau masalah-masalah atau event-event yang berupa masalah dan mereka menemukan resolusi untuk menyelesaikan masalah atau masalah itu turun dan menuju ke endingnya. Atau kita bisa bilang bahwa naratif teks itu berupa fiction atau fiksi atau fiktif atau cerita hayalan atau buatan seseorang. Why do people tell a narrative text? Kenapa sih orang-orang itu menceritakan narrative text? Jadi tujuannya apa sih orang-orang itu menceritakan narrative text? So, yang pertama adalah to amuse or to entertain people with the story, yaitu untuk menghibur mereka dengan cerita tersebut. Ya, tujuannya narrative text adalah untuk hiburan. Kalian bisa mengingat kembali cerita zaman dahulu ketika orang tua kalian menceritakan tentang kancil atau tentang cerita-cerita menarik seputar dunia hewan. Tentu kalian merasa terhibur dengan cerita orang tua kalian tersebut. Benar tidak? Sedangkan yang kedua yaitu to get a moral value from the story told, yaitu untuk mendapatkan nilai-nilai moral dari cerita yang diceritakan. Oke, mari kita menuju ke text structure dari narrative text, yaitu struktur teksnya. Yang pertama adalah orientations. Dalam orientations ini ada sets the scene, where and when. Jadi di mana dan kapan the story happened. Ceritanya terjadi. And introduces the participants of the story. Dan mengenalkan beberapa tokoh dalam cerita. Who and what is involved in the story. Who itu untuk merujuk ke tokoh utamanya, what itu untuk hewan-hewan dan sebagainya. Ini adalah contoh dari orientations. Di sini ada kata once upon a time. Once upon a time itu adalah waktunya, when, yaitu pada zaman dahulu. Kemudian where-nya sudah jelas di situ adalah in West Java, Indonesia. Di Jawa Barat, Indonesia, ya. Kemudian tadi disebutkan ada tokohnya, tokoh dikenalkan dalam orientations. Di paragraf pertama di sini disebutkan lived a princess named Dayang Sumbi. Oke, itu jelas sekali berarti Dayang Sumbi dengan karakternya, dengan ciri-cirinya. She was beautiful and kind-hearted dan aktivitasnya. Di sini dikenalkan orientasinya ya. Kemudian di paragraf kedua masih berbicara tentang orientations. Di sini juga dikenalkan beberapa tokoh tambahan lagi, yaitu yang pertama adalah a male creature, yaitu a dog, yaitu namanya adalah Tumang. Kemudian dalam orientation juga disebutkan bahwa Dayang Sumbi dan Tumang ini menikah kemudian melahirkan seorang tokoh lagi, yaitu their only son Sangkuriang. Ya,
Sang Kuryang itu sifatnya bagaimana dan karakternya bagaimana? Di situ juga dijelaskan lagi. He grew up to be a handsome and healthy boy. Di situ jelas ya. Alright, now text structure number 2 yaitu complication. Complication tells the beginning of the problems which leads to the crisis of the main participants. Jadi menceritakan tentang dimulainya masalah-masalah yang mengarah kepada suatu krisis atau klimaksnya, puncaknya dari tokoh utamanya. Kita lihat di sini. One day Dayang Sumbi asked him to bring home a deer zarb. Ini adalah awal dari masalah tersebut. Di paragraf ini, permasalahan mulai muncul, yaitu yang pertama dimulai dengan Dayang Sumbi meminta anaknya untuk berburu dan membawakan jantung dari seekor rusa. Dia pergi ke hutan untuk hunting, untuk berburu, dan tetapi dia tidak menemukan satu rusa pun di dalam hutan. Dia tidak mau mengecewakan ibunya dan berpikir keras bagaimana membawakan jantung seekor rusa. Di sini tiba-tiba dia punya ide yang jelek, yaitu dia membunuh Tumang dan membawa hatinya pulang, kemudian diberikan kepada ibunya Dayang Sumbi. Di paragraf selanjutnya juga masih dalam complications. Jadi Sang Kuryang itu tidak bisa membohongi ibunya bahwa yang dibawanya pulang itu adalah Tumang's heart, yaitu jantungnya Tumang. Dayang Sumbi sangat marah dan memukul kepala Sang Kuryang dan mengusirnya dari rumah. Dengan luka di kepalanya, Sang Kuryang meninggalkan desa pada akhirnya. Dan beberapa tahun setelah itu, Sang Kuryang sudah tumbuh menjadi seorang yang powerful, yang kuat. Dan suatu hari dia kembali lagi ke desa. He met a beautiful young woman. Dia bertemu dengan ibunya. Dan dia jatuh cinta dan pergi melamar ibunya sendiri. Ini adalah komplikasi dari cerita Sang Kuryang. Kemudian diteruskan di sini, when he walked closer to her. Dan di sini Dayang Sumbi tahu bahwa yang melamar dia adalah anaknya sendiri dengan ciri-ciri ada bekas luka di kepala bagian depan. Jadi dia tahu dia itu anaknya. Text structure number 3 itu adalah resolutions. Itu the problem is resolved. Jadi permasalahannya mulai turun. Entah itu menuju ke happy ending atau menuju ke sad ending. Di paragraf terakhir masih diceritakan beberapa permasalahan di sini sampai akhirnya memuncak di sini. Dayang Sumbi berpikir keras untuk menggagalkan rencana Sang Kuryang untuk membangun sebuah danau dan kapal. Dan di sini dikatakan Sang Kuryang marah karena gagal dan menendang perahunya hingga terbalik. Dan akhirnya kapal atau perahu yang ditendangnya itu berubah menjadi gunung Tangkuban Perahu. Nah, di sini bisa dikatakan sad ending ya. Oke, itu adalah the structure of the text, struktur dari teksnya. Kemudian untuk yang point number 4 yaitu reorientations atau coda. Jadi di reorientation sini sifatnya adalah optional. Jadi it consists of a moral lesson. Ini berisi tentang pelajaran moral, advice, nasihat, or ajaran dari penulisnya. Alright, how do you know that it is a narrative text? Bagaimana kalian tahu yang kalian baca itu adalah narrative text? Kita harus tahu ciri-cirinya terlebih dahulu. Yang pertama adalah di sini ada kata once upon a time. Jadi kalau itu narrative text berarti ada jenis-jenis kata seperti ini. Ini adalah kata keterangan waktu yang disebutkan dalam narrative text. Once upon a time, ada long time ago, one day, in ancient times, legend said blah blah blah. Nah, ini adalah keterangan waktu yang bisa kalian temukan dalam narrative text. Kemudian selanjutnya yaitu ada kata lived, was, could, and shouted. Semua ini mereka tertulis dalam bentuk past ya, dalam bentuk lampau. Jadi, ciri yang kedua yaitu narrative text menggunakan past tense untuk membuat kalimatnya seperti kata she shouted blah 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 tadi ya. Kemudian ada kata she was beautiful, she kept her promise. Kept dari kata keep, jadi bentuk keduanya adalah kept. She could be very lazy, itu juga dalam bentuk past tense. Next, oke, di sini ada kalimat yang diberikan tanda petik 2. So itu adalah namanya direct speech. Ciri yang selanjutnya yaitu ada direct speech, yaitu kalimat langsung ditandai dengan tanda petik 2 seperti itu.
Can anybody help me get my tool? Itu adalah kalimat langsung. Biasanya dalam naratif teks pasti ada satu atau dua kalimat langsung yang disertakan dalam cerita. What kind of story that can be a narrative text? Jadi cerita jenis apa sih yang termasuk dalam naratif teks? Yang pertama adalah fairy tales atau dongeng, yaitu cerita tokoh yang penuh keajaiban. Contohnya adalah Cinderella, Snow White, Pinocchio, dan sebagainya. Yang kedua, folk tales atau cerita rakyat, cerita turun-temurun. Contohnya yaitu Malin Kundang. Mungkin di daerah kalian juga ada folk tales ya. Kemudian fables atau fabel, yaitu cerita kehidupan hewan yang berperilaku sebagai manusia. Kalian pernah dengar kancil dan harimau, kancil dan buaya, dan sebagainya ya. Number 4, legends, cerita rakyat yang berkaitan dengan asal-usul terjadinya suatu tempat. Dan myth atau mitos, cerita yang berkaitan dengan hal gaib. Contohnya Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Right, yang perlu kalian perhatikan dalam video ini adalah get to know many words to understand a story when you read from a book or when hear from someone. Jadi kalian harus mengetahui kosakata-kosakata yang ada dalam cerita yang kalian baca atau kalian dengar dari orang lain. Kemudian poin yang kedua adalah list the difficult words from the story and find the meaning. Kalian list atau daftar kata-kata yang sulit buat kalian, kemudian kalian temukan artinya. Kalian bisa menggunakan kamus kalian untuk menemukan arti dari kata sulit tersebut. Oke, demikian video kali ini tentang naratif teks. Semoga bermanfaat dan semoga kalian beruntung. I'll see you again in the next video. Bye bye.